Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar teman-teman semua di siang ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik semua ya, alhamdulillah. Tidak kekurangan satu apapun. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang semoga segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sakit semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik kawan-kawan semua, pada siang ini kita kuliahnya singkat saja, nggak usah lama-lama karena nanti saya ngajar lagi sampai jam 3 sore. Ya, ini 1 jam lah maksimal ya. Baik, kawan-kawan, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pekan ini. Hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti di Zoom yang saya bagikan, untuk perkuliahan kali ini, saya akan share kepada Anda semua, teman-teman semua, bagaimana ruang kajian, ruang penelitian lapangan untuk psikologi agama. Jika sebelumnya saya selalu menekankan kepada Anda bahwa teori-teori dalam psikologi agama, pertama secara teoritik untuk memperkaya pengayaan teori keilmuan kita, tetapi yang kedua juga secara praktis, secara pragmatis, bisa kita gunakan untuk melihat keberagaman kita. Nah, kali ini purely saya akan share kepada Anda penelitian atau data penelitian saya tentang kematangan beragama, penelitian lapangan kematangan beragama yang saya lihat lapangan ya, ada atau dipraktikkan oleh para agamawan yang aktif melakukan upaya-upaya resolusi konflik tepat setelah konflik Ambon selesai. Jadi dalam suasana yang masih nafsunya kan pengen tetap mengobarkan konflik toh, ingin balas dendam, tapi ada agamawan-agamawan yang baik Muslim maupun Kristen yang secara praktis melakukan upaya-upaya resolusi konflik dengan upaya-upayanya nanti akan saya. Nah, dari perspektif psikologi agama, keberagamaan mereka yang melakukan resolusi konflik, berdialog, memberi kejutan kue hadiah hari raya, kemudian macam-macam, mereka mengaku melakukan itu, para agamawan ini mengaku melakukan itu dengan semangat keagamaan masing-masing. Jadi aktivis Muslim yang giat melakukan resolusi konflik itu mengaku diinspirasi oleh ajaran agama Islam. Begitu juga subjek penelitian yang saya teliti, Ibu Pendeta Gino, Pendeta Gino Pepa, melakukan upaya-upaya resolusi konflik dengan semangat ajaran kekristenannya. Artinya mereka melakukan itu karena spirit keagamaan masing-masing. So, dalam perspektif psikologi agama, keberagamaan macam seperti itu merupakan ekspresi-ekspresi kematangan beragama. Nah, itulah teman-teman yang saya teliti di tahun ini. Saya melakukan penelitian tentang kematangan beragama para aktivis resolusi konflik di Ambon. Nah, menggunakan teori resolusi konflik ini. Oke. So, siang ini kita akan lihat praktik-praktik mereka itu termasuk ekspresi kematangan beragama model siapa dan karakteristiknya macam mana. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan
kepada teman-teman semua. Ya, PPT-nya ini. Oke. Oke. Yang kelas kemarin teman-teman yang saya sharingkan adalah Ibu Pendeta Gino. Jadi dari Kristen ya. Sedangkan yang kelas barusan dan kelas ini saya akan sharingkan ke kawan-kawan praktik-praktik resolusi konflik dari seorang ustadz. Oke, ketua MUI yang bernama Ustadz Abidin Wakano. Oke. Teman-teman masih ingat kan teori kematangan beragama yang kita diskusikan kemarin? Ada 5 tokoh. Yang pertama dari Alport. Masih ingat karakteristiknya dari Alport, Arbi? Apa saja orang matang beragama menurut Alport? Sedikit lupa sih, Pak. Oke. Kalau begitu sosok siapa toh orang matang beragama atau sosok apa orang yang matang beragama menurut psikolog agama bernama Gordon Alport? Seorang akademisi ya. Dengan ciri-cirinya apa? Bi? Well differentiated and self-critical. Terus apa lagi, Bi? Bentar, Pak. Buka dulu filenya. Apa lagi, Bi? Well differentiated. Kalau baca ya tahu. Critical. Terus apa lagi, Bi? Oh, ini kriterianya itu kan, Pak, yang 6. Diferensiasi yang baik, motivasi kehidupan beragama yang itu dinamis. Kurang itu yang nomor 1. Self differentiated and self critical ya. Berpengetahuan luas tapi juga rendah hati. Tidak sombong. Refleksif. Terus motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Pelaksanaan ajaran agama yang konsisten dan produktif. Pelaksanaan moral agama, moral konsistensi toh. Pandangan hidup yang komprehensif, pandangan hidup yang integral, sama semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Oke, good. Yang integral itu yang orang yang mengintegrasikan agama dalam kehidupannya. Tidak syirik, tidak memisahkan, gitu. Tidak dikotomik, tapi mengintegrasikan. Dan yang komprehensif itu orang yang mampu dengan keberagamannya mampu memandang kehidupan ini secara komprehensif, utuh, keseluruhan, baik buruknya, sukses tidak suksesnya ya. Oke, itu dia. Kalau women, sosok apa? Bi, buka lagi filenya. Oh, masih dibuka kok, Pak. Women seorang sosialis ya. Ya, Pak, sosialis. Kalau William James? Baru ini, Pak, pemuka agama. Ya apa? Sufisme kan? Ya. Agama ya, sufistik, seorang sufi ya. Apa dia selalu merasa sensibilitas, merasa kehadiran Tuhan, kemudian dengan rasa itu nyambung dengan Tuhan, dengan nyambung itu menimbulkan pasrah diri, hilang ego dan bahagia. Dari situ mengalami perubahan emosi, dari emosi menjadi cinta dan harmoni. Kehidupan ini dipandang dengan cinta ya, orang lain dipandang dengan cinta, musuh dipandang dengan cinta, teman juga dipandang dengan cinta dan harmoni. Kuliah itu dipandang dengan cinta dan harmoni. Itu kalau William James. Yang terakhir Erich Fromm, seorang humanis ya. Oke, kemudian Clark juga mempunyai kategori-kategori. Nah, teman-teman, saya meneliti minimal 2 tokoh agamawan itu yang menonjol di kalangan masing-masing ya. Yang kalau yang perempuan, yang Ibu Pendeta ini, teman-teman. Ya, ini dia ya. Oke. Apa yang dia lakukan? Oke.
Ini dia. Teknik pengumpulan datanya ini ya, sama saya. Apa yang dia lakukan? Dialog praktikal, kerjasama antar agama, menggalakkan living, rekonsiliasi, kemudian memerangi pikiran radikal secara internal, menghidupkan kembali tradisi adat dan budaya, pela gandong, salam saran. Itu yang ini ya. Nah, tapi untuk kelas ini saya hanya akan menampilkan yang Ustadz ini, yang dari Muslim. Oke. Dan dari praktek-praktek itu kita akan lihat sebagai ekspresi dari kematangan beragamanya. Oke, kelas tadi sudah menganalisis beberapa. Nah, untuk kelas ini saya akan yang ini ya. Nah, ini udah kelihatan ya? Oke, dan ya. Udah, Pak. Oke, ini dia. Oke, so ini dia ya. Kematangan beragama in a field research practice ya. Kematangan beragama dalam penelitian lapangan, fieldnya kurang. Oke. Bagaimana saya mendapatkan data kemudian dianalisis dengan teori ini. Sebetulnya judul riset saya dari kampus ya, teman-teman, dapat dana dari negara ini, BOPTN, psikologi agama dan resolusi konflik. Analisis kematangan beragama agamawan Ambon dalam proses resolusi konflik ini. Oke. Nah, ini semacam fokus group discussion nih, data penelitian dan analisisnya ya. Dari penelitian yang saya lakukan ini, dan teman-teman kan nanti akan saya minta untuk membuat mini riset bersama kelompok. Beginilah cara menganalisis data atau informasi yang kita dapatkan menggunakan salah satu atau salah dua teori. Yang pasti teman-teman penelitian ini kalau balik ke sini adalah penelitian inter dan multidisipliner karena menggabungkan dua keilmuan antara psikologi agama dan resolusi konflik atau sosiologi konflik ini. Nah, ini subjek penelitiannya adalah Ustadz Abidin Wakono, dia ketua MUI, itu yang saya wawancarai selain pendeta tadi ya. Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Tentu dengan wawancara, interview langsung, luring, ketemu, dan juga data-data sebelumnya. Oke, apa praktik-praktik beliau? Yang pertama, praktik-praktik beliau yang dapat dikategorikan sebagai resolusi konflik dan nanti yang akan dianalisis menggunakan teori kematangan beragama. Jadi begitu ya rahasia penelitian itu teman-teman. Dapatkan data dulu, didekati dengan berbagai macam perspektif. Oke, pertama beliau mendirikan LAIM, Lembaga Antariman Maluku. Oke, pada tahun 2003, Anda masih ingat konflik Ambon itu tahun 1999? Tidak lama ya, ya lama ya. Tapi kerusakan sosialnya dahsyat sekali ya. Ribuan rumah terbakar, nyawa, ratusan masjid, gereja hancur. Nah, 2003 beliau tergerak sebagai seorang aktivis untuk mendirikan Lembaga Antariman Maluku untuk mewadahi aktivis-aktivis resolusi konflik dari berbagai kalangan, seniman, akademisi, birokrat, politisi, untuk yuk kita selesaikan konflik. Yuk, jangan dilanjutkan lagi karena merugikan semuanya. Oke, yang kedua, menggalakkan live-in. Apa live-in? Mengajak tahun 2005 komunitas Muslim untuk tinggal di rumah-rumah komunitas Kristen. Ya, menghilangkan stigma tidak aman di rumah musuh. Ya di kita gampang ya, di Jogja Anda juga bisa nginep di kosnya teman yang non Muslim ya, tapi di Ambon lain teman-teman ya.
kampung-kampung itu sudah sendiri-sendiri, kampung Muslim, kampung Kristen. Jarang sekali satu kampung dihuni oleh dua umat beragama. Kemudian para pendeta diajak nginap ini sekurang di rumah-rumah mantan mujahidin dan laskar jihad. Oke, mantan-mantan laskar mujahidin dan jihad kan tidak pulang ke Jawa lagi ya. Mereka menetap di sana. Kemudian sekarang mereka mendirikan sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren di sana. Oke, ini dia. Mereka itu yang paling ditakuti ya, laskar jihad, laskar mujahidin, yang tidak takut ya akan mati. Ya, dari perspektif umat Muslim ya teman-teman, sebetulnya kata mereka, kata Muslim Ambon, kami kalau nggak ada laskar jihad, laskar mujahidin, habis kami ya, habis. Jadi pahlawan betul ya bagi komunitas Muslim di sana. Dari perspektif nasional, mujahidin sama laskar jihad kan negatif ya sebagai orang luar yang ikut berkonflik di dalam. Tapi dari perspektif Muslim, mereka hero ya. Yang ketiga, mengadakan international interfaith dialogue, bukti kepercayaan internasional pasca konflik. Menarik dilakukannya ini, beliau ikut di sini karena pembukaan di MUI, kemudian ada acara makan patita, makan adat yang melambangkan persaudaraan antar mereka. Kemudian penutupan dilaksanakan di Masjid Jami. Oke. Yang keempat, menggagas kurikulum Kitorang Saudara untuk sebuah jenis pendidikan, level pendidikan ya. Maka di sana dulu MUI pernah mengharamkan kajian multikulturalisme, pluralisme ya. Sama beliau yang mulia di MUI waktu itu ketua. Tapi di Ambon itu wajib Mas, Mbak. Multikulturalisme itu wajib. Kalau enggak, baku hantam lagi. Wajib. Enggak bisa. Maka di PCIIN, visi misi IAIN, Ambon, kemudian di IAKN juga multikulturalisme itu eksplisit muncul di sekolah-sekolah harus. Ada pelajaran mata kuliah multikulturalisme. Oke, keempat. Yang kelima, mengadakan pertukaran pemuda lintas agama untuk di 2007 mengurangi kebekuan segregasi sosial. Itu tadi ya, sudah tidak ada kampung. Saya 2019 ke Ambon masih ada loh teman-teman. Kemarin 2021 sudah nggak ada, alhamdulillah. Pos-pos TNI yang menjaga batas kampung Muslim sama Kristen. Masih ada. Kemarin 2001 sudah nggak ada, alhamdulillah. Oke. Sampai 2019 masih ada tuh. Padahal mereka TNI itu sip-sipannya itu per 8 bulan itu Arbi, Rauf. Jadi di situ main poli, futsal gitu. Kerjanya gitu hanya menjaga aja. Jadi kalian teman-teman perempuan nih kalau memilih suami TNI ya harus kuat segalanya ya. Kuat ditinggal berbulan-bulan kemana-mana. Oke. Kemudian orang Kristen pagi hari ikut bangun, diajak untuk melihat kaum Muslim melaksanakan sholat subuh. Jadi mereka paham betul di Ambon itu tentang masalah toa ini ya. Toa itu bukan pengganggu, tapi panggilan sholat. Di tengah-tengah perspektifnya udah berbeda kalau di Ambon. Udah lebih dewasa daripada kita masih aja masalah toa ya. Nah, karena toa itu panggilan sholat, bukan panggilan bangun. Tapi ya faktanya membangunkan banyak orang ya. Yang kelima, keenam ya, merumuskan tema PIS dalam khutbah dan seruan gembala bersama para pastor, pendeta, dan ulama untuk kalau naik mimbar, baik di masjid maupun di gereja, temanya harus PIS, nggak boleh lagi konflik, hate speech nggak boleh, hoax nggak boleh, kebencian nggak boleh, hasad nggak boleh, ya, apalagi fitnah, ya, karena masih ada potensi-potensi konflik di 35 titik perbatasan negeri Muslim dan Kristen. 35 loh teman-teman. Satu saja meletus, wah 34-nya bisa ikut. Makanya itu concern di situ ya. Tidak gampang ya teman-teman.
Kemudian integrasi seni hadroh dan etnomusik yang disebut dengan hadroh totogoang ada di internet, bisa dilihat ya, sebagai model resolusi konflik melalui media seni ini. Kedelapan, merumuskan tema PIS sama tadi dalam khutbah dan seruan gembala. Yang kesembilan, ikut mempopulerkan pela pendidikan. Teman-teman mungkin masih rada ini ya dengan pela gandong ya. Pela gandong itu hubungan persaudaraan antara dua kampung yang berbeda agama. Jadi di sana sudah pasti harus ada pela dan gandongnya sebuah kampung. Misalnya Sapen itu berpela gandong dengan yang Muslim, berpela gandong dengan misalnya ya dengan Papringan yang Kristen, misalnya Gowo dengan Ambarukmo, misalnya. Oke. Nah, para akademisi ini menggagas pela pendidikan di pendidikan tinggi maupun di SMA, sekolah menengah ke bawah. Contohnya IAIN punya pelanya saudara angkatnya ya dengan UKIM. Kemudian gandongnya karena sesama Kementerian Agama dengan IAKN. Oke. Nah, ke-10 sebagai konseptor dalam laboratorium dari konflik kerukunan antara umat beragama, menjadi konseptornya di situ. Dan melakukan berbagai dialog sampai 2018. Kemudian ke-11 melaksanakan panas pela di sebuah gereja di Amakusu, ini yang menjadikan beliau berhenti sementara dari 2019 sampai 2020 ya, karena di situ ada insiden ketika Natalan itu dikumandangkan azan dan ngaji Quran, dan itu diprotes oleh kaum Muslim ya, dianggap sinkretisme, dianggap melecehkan dan lain-lain dalam perayaan Natal 2017, Natal bersama. Ke-12 sebagai ketua lembaga penjaminan mutu, beliau akademisi juga IAIN Ambon. Beliau mengadakan workshop. Jadi di sana RPS maupun kurikulum di IAIN Ambon itu wajib ada multikulturalisme muncul eksplisit. Ya, tim narasumbernya dari UIN Jogja, salah satunya saya. Kemudian bersama Prof. Bermaimun. Oke, ini dia. Jadi setiap dosen wajib di mata kuliahnya apapun itu muncul kata-kata multikulturalisme untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Ya, ke 2020 beliau aktif kembali sebagai pegiat Bina Damai dalam Bingkai Ulama Indonesia Ambon. Nah, kawan-kawan, ini data-data saya ya, praktik-praktik beliau dalam melakukan resolusi konflik yang jika dilihat dari teori kematangan beragama itu menunjukkan kematangan seorang beragama yang matang beragamanya karena orang lain sibuk untuk balas dendam, sibuk membangun kembali konflik, menghidupkan kembali, beliau sebaliknya. Ya, bisa dilihat di teori Arpot atau James atau Women's atau From atau Clark. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk menganalisis praktik-praktik beliau seperti itu. Kalau dilihat dari teori kematangan beragama itu masuk yang mana dan kriteria yang mana. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan data-data penelitian ini. Silakan teman-teman. Adakah? Silakan. Silakan teman-teman bertanya. Saya ngajar sampai jam 3 ini. Arbi, Roub. Tadi 2 kelas, sekarang kelas Anda, nanti 1 kelas lagi. Prodi PAI IAIN Bangka Belitung. Nah, jadi harus hemat ini suaranya. Itu ya, Roub. Sama Arbi. Ada pertanyaan? Belum dulu? Nah, kelas tadi teman-teman, kelas sebelum Anda, sudah saya ajak untuk menganalisis. Ini contohnya sampai nomor 6. Jadi kalian nomor 7 sampai nomor 13. Jadi praktik beliau yang ikut mendirikan LAIM, Lembaga Antar Iman, sebagai wadah para agamawan Muslim, Kristen dan Katolik, itu menunjukkan kalau dari teori kematangan beragama, orang matang beragama, ini
dengan ciri ini. Misalnya satu, loyalitas sosial yang efektif. Ini dari saya ya. Kemudian juga comprehensiveness, kata salah seorang mahasiswa. Kemudian tujuan cocok dengan kriteria kematangan beragama yang berbunyi tujuan yang layak dari segi kemanusiaan. Kemudian heuristik, kata PAB. Kemudian efisien, dan lain-lain ini. Itu juga yang nomor 2, begini, menggalakkan living. Seorang yang self-critical, humanis, emosi menjadi cinta dan harmoni, itu menurut women ya. Harmoni hilang ego, kata David. Sampai nomor 6 ini. Nah, Anda kelas ini saya ajak untuk menganalisis praktik-praktik kematangan beragama beliau ini. Dari kriteria yang mana? Mohon dibuka lagi datanya. Oke. Dari nomor 7 ini. Dalam praktik itu, sebentar. Beliau melakukan bersama seniman yang lain. Tidak mau keluar. Oke. Bersama seniman yang lain, beberapa kalangan yang lain dari seniman dan lain-lain, beliau, halo, ininya nggak mau, halo, PPT-nya, bisakah Anda bekerja sama? Oke, sip. Nah, oke, sip. Teman-teman, oke, mohon sabar. Nah, sudah kelihatan Arbi, Rauf? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contoh yang ke-6 tadi ya. Merumuskan tema peace dalam khutbah dan seruan gembala menunjukkan beliau orang yang memiliki karakter komprehensif. Kemudian tujuan yang layak ditinjau dari segi kemanusiaan ya, dan lain-lain ini. Nah, sedangkan praktik beliau yang mengintegrasikan seni hard rock dengan etnomusik, musik etnik Totogoan, kira-kira masuk karakteristik kematangan beragama yang mana? Silakan. Beliau menggagas itu. Yang pasti pertama integrasi, Pak. Integral. Ya, integral. Menurut Alpot ya. Ya. Integral. Mengintegrasikan nilai agama dalam kehidupan, ini dalam bidang seni. Terus yang lain? Halo. Rauf? Rauf. Arbi, yang mana lagi? Yang lain? Masih menganalisis. Gimana, Bi? Masih menganalisis, Pak. Sebentar. Mungkin kreatif juga, Pak. Soalnya apa ya? Mana nggak ada kreatif, yang ada itu komprehensif. Lihat kriteria-kriterianya, Rauf. Itu kamu dari ilmu seni, ya ilmu seni ya kreatif. Kan ada teori kematangan beragama menurut Alport, Rauf, menurut William James, menurut Women, menurut Fromm, menurut Clark sendiri. Mungkin bisa toh tujuan yang layak lawak. Tujuan yang layak ditinjau dari segi kemanusiaan. Ini saya ini. Jadi seni itu, seni agama untuk perdamaian kemanusiaan toh. Peace. Apalagi? Halo? Mana selain Arbi dan Rauf ini? Halo? Biasanya ada Nur Sahdina yang nongol.
Oh, pada sholat jamaah mungkin ya. Ini contohnya ya. Mungkinkah yang loyalitas sosial efektif ya? Mungkin ya. Jadi hadroh itu digunakan untuk keperluan sosial. Loyalitas sosial yang efektif. Apalagi? Cukup? Ini masih dari Roni nih, bukan dari Rauf. Kedua, merumus apa? Kalau efisiensi dalam mencapai tujuan masuk. Oke, betul. Efisien dalam mencapai tujuan. Oke, apalagi? Yang ini, peace. Tema peace. Kayaknya sama dengan yang ini ya. Tujuan layak dari segi ini. Terus? Apa kawan-kawan? Moral konsistensi masuk toh? Apalagi? Motivasi kehidupan beragama yang dinamis mungkin. Motivational force. Agama dijadikan motivasi hidup. Agama dijadikan motivasi hidup toh. Agama dijadikan motivasi seni. Ada lagi? Cukup? Peace ya. Manusiaan ya. Humanis ya kalau yang from. Oke. Oke. Pela pendidikan. Akademis ya ini ya. Apa kira-kira? Yang kriteria Alport pasti ini. Kritikal, Pak. Oke. Well, difference, and subcritical. Jadi mengajak para kaum muda, ini pendidik ya, untuk berpengetahuan luas, berwawasan luas, tapi juga rendah hati. Jadi ini saling membantu di dunia pendidikan ini, Rob. Oke, ada lagi? Pela pendidikan. Wah. Kemanusiaan bisa ya? Humanis ya. Yang from, terus segi kemanusiaan. Tujuan dari segi kemanusiaan. Oke. Oke. Apalagi? Yang ini. Konseptor dalam laboratorium dari konflik ke kerukunan antar umat beragama. Wah, ini sangat akademis ya. Juga sangat sosial ya. Yang pasti ini akademis, bisa apapun. Sama akademis. Mungkin yang mana ya? Laboratorium itu heuristik bisa ya? Integral bisa ya? Apalagi? Ciri-ciri women ini masuk kayaknya ya. Tujuan yang layak dari kemanusiaan. Loyalitas sosial yang tumbuh dan efektif. Apalagi? Ada Rahmawati Soekarno Putri. Apalagi kawan-kawan? Sensitivitas dalam memandang nilai ya. Bisa toh? Nah, macam itulah. Dan lain-lain. Oke, beginilah ya. Nanti kalau ada data, kita menggunakan teori. Ini kan teorinya gado-gado semua dicoba dipakai. Kemudian ini ikut merayakan Natal. Toleransi kan? Apa dia? Heuristik ya. Apalagi? Kawan? Self-critical masuk? Mana Rahmawati sumbangannya? Sumbangan pemikirannya? Pandangan secara komprehensif, Pak, mungkin. Comprehensiveness ya, Rahma. Iya. Yang lain? Boleh jawab dua, Rahma?
Comprehensiveness. Oke. Ke-11 itu ya. Ada lagi? Oke, 12 pendidikan ini sama dengan yang dijawab oleh ini tadi. Perhatikan self critical well differentiated. Oh. Oke. Well different and self critical. Teman-teman itu kaya teorinya ya, lulus dari psikologi itu berapa ratus teori ini bergelantungan di kepalanya ini. Pematangan beragama aja teorinya 5, psikologi agama udah 10-an teori ya. Kaya sekali teorinya. Oke, kemudian apa lagi? Bahwa kurikulum dosen-dosen harus ada wawasan multikulturalisme. Lalu, yang tujuan yang layak dari kemanusiaan ya. Tujuan dari segi kemanusiaan. Oke. Ini dari Roni semua ini. Oke. Dan ke-13, aktif kembali sebagai pegiat damai tapi dalam bingkai ulama Indonesia Timur, bukan MUI lagi ya. Ya tentu itu ciri-ciri yang itu ya. Yang William James. Mana Rob? Oke, mungkin dari tinja bisa dilihat dari kesadaran akan eksistensi Tuhan kan, sense akan eksistensi Tuhan tetap berperan. Kemudian yang kedua bisa dari William James semua ini, ya. Kemudian perubahan emosi menjadi cinta, wah semua dalam menjadi cinta dan harmoni. Oke, ini dia kawan-kawan. Apalagi ada? Praktik beliau seperti itu? Tidak ada? Oke, ini dia hasil teman-teman semua ya dari nomor 7. Dari nomor 7. Oke. Ya. Praktik beliau mengintegrasikan hadrot totogoang kata Rauf adalah ekspresi kematangan beragama. Ini dia integral. Dan tujuan yang layak dari segi kemanusiaan, loyalitas sosial yang efektif, efisien dalam mencapai tujuan. Siapa tadi ini? Kemudian tema PIS dalam khutbah ini cinta dan harmoni masuk di sini nih. Ya. Cinta. Oke. Dan moral konsistensi, motivational force, sama humanis. Pela pendidikan, kata Rauf, well differentiated and self-critical, humanis, tujuan yang layak dari segi kemanusiaan. Dan praktik beliau membentuk laboratorium dari konflik kerukunan beragama merupakan ekspresi kematangan beragama heuristik, integral, tujuan yang layak dari segi kemanusiaan, kemudian loyalitas sosial yang tumbuh dan efektif. Juga panas pela beliau ketika ini adalah heuristik ya, toleransi, ekspresi kematangan beragama itu self-critical dan comprehensiveness. Dan ini yang ke-12 ketika menjadi ketua lembaga penilaian mutu, beliau mewajibkan dosen-dosennya untuk memasukkan kata multikulturalisme dalam kurikulum prodi maupun dalam RPS-nya, menunjukkan beliau matang beragamanya dari kriteria ini, well differentiated and self-critical, tujuan yang layak dari segi kemanusiaan. Dan terakhir, ini dia ya. Beliau aktif kembali dalam kegiatan Bina Damai setelah vakum 2 tahun karena persoalan tertentu, ekspresi kematangan beragama, sensibilitas akan eksistensi Tuhan, dan perubahan emosi menjadi cinta. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu saya untuk menganalisis ini, walaupun banyak juga dari saya.
itulah cara sederhana ya melihat menganalisis setelah data atau informasi diperoleh, kita analisis menggunakan 1-2 teori yang spesifik. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Terkait dengan metode riset, terkait dengan tema kematangan beragama itu sendiri atau pengalaman yang lain, silakan. Yo. Adakah? Mungkin gini Pak, Ya. mau tanya tentang pendapat Bapak yang akhir-akhir ini Pak, lagi viral Pak. Yang aki-aki Kang poligami yang tahu nggak Bapak? Yang kakek-kakek suka poligami. Menurut pendapat Bapak gimana itu dari kematangan beragama? Kamu mau poligami, Pak? Kakek-kakek usia berapa itu? Amit-amit, Pak. Kakek-kakek usia berapa, Rob? Bapak belum lihatkah yang ada itu bapak-bapak udah agak tua sih, udah jenggotnya udah putih. Yang sebenarnya saya nggak lihat sampai full karena saya udah jijik kan Pak. Apa poligami berapa gitu Pak, lupa Pak. Yang jelas dia tuh kayak menjadi mentor poligami. Jadi setiap orang yang mau poligami datang ke dia alasannya kalau poligami. Seperti mentor poligami gitu? Iya Pak. Jadi itu pokoknya patriarki sekali gitu Pak. Pokoknya gitu loh Pak. Saya juga nggak nonton karena tentu saya tidak bisa berkomentar tepat ya untuk itu. Hanya kalau kita kembali ke kriteria kematangan beragama itu semua bersifat inner kan? Tidak terkait dengan jilbabnya kayak apa, celananya congklang apa tidak, jenggotnya panjang apa tidak. Semua sangat substantif toh. Dan ini kan teori kematangan beragama yang konsep ideal itu bukan yang konsep individu yang bisa kita gunakan untuk mengukur dan menganalisis kematangan beragama seseorang. Contoh dari Alport kan, heuristik merasa kalau poligami tadi, kalau datanya lengkap mungkin kita bisa lihat dengan teori orientasi beragama ekstrinsik apa intrinsik. Pertanyaan ini muncul di kelas Senin kemarin. Tapi contohnya dia menyebut kiai perempuan. Wah, kualat ini menyebut kiainya. Katanya muda-muda umur belasan gitu yang dinikahi oleh kiainya ini. Ya, poligami itu secara syar'i kan boleh ya. Mas Raub ya, memang secara syar'i. Poliandri tidak. Tentu secara kesehatan juga kan nggak boleh poliandri itu. Nah, cuma begini, kita itu sering bilang poligami karena sunnah Rasul, toh. Sunnah Rasul, mencontoh Rasul. Nah, Rasul itu model poligaminya kayak mana? Apakah menikahi perempuan yang lebih glowing itu seperti yang mungkin kakek itu juga lakukan? Tapi yang disebutkan oleh teman psikologi kemarin menyebut kiainya. Yang belasan tahun santri-santri itu. Ya toh? Nah, poligaminya itu boleh, tetapi praktik poligami macam Nabi itu kan bertolak belakang dengan yang ada daurah poligami juga ya, daurah poligami ya. Yang dipraktikkan sekarang yang didaurahkan. Rasulullah itu menikahi yang lebih glowing apa yang tidak? Bingung juga Pak. Soalnya ada janda yang glowing juga kayaknya Pak. Maksudnya artinya beliau hanya menikahi seseorang yang suaminya wafat ya di suatu medan perang. Jadi niatnya itu untuk mengangkat derajatnya. Bukan orientasi seksual. Nah, yang sekarang yang memilih kan pasti yang muda-muda itu ya. Yang muda-muda. Artinya mungkin bisa saja walaupun ini harus wawancara, mungkin saja praktik-praktik poligami sekarang itu orang-orang melakukan praktik poligami memanfaatkan kehalalan poligami untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, poligaminya halal toh, tetapi kehalalannya itu dimanfaatkan. Nah, dalam
untuk menyalurkan hasrat seksualnya, bukan dakwah. Toh Rasulullah itu dakwah ya, Mas Rauf ya. Dari kabilah tertentu dinikahi dakwah, kan untuk dakwah. Kalau sekarang apa begitu? Tidak kan? Ya ada tokoh idola saya ya, yang poligami tahun 2005-2006, sekretarisnya. Saya kira Anda tahulah maksud saya siapa ya. Dan baru kemarin perempuan istri pertamanya dicerai lagi ya, udah ketiga kali ya. Tahu maksud saya ya? Siapa? Ya, tahulah. Dulu kan idola ibu-ibu itu, ibu-ibu sampai berkunjung ke sana berbis-bis toh. Ke Bandung kan? Sambil piknik tuh, sambil belanja kan ke Bandung. Nah, seandainya ya, saya juga nggak tahu nanti kayak gitu apa enggak. Tapi PNS kan nggak boleh. Seandainya beliau yang dinikahi beliau ini bukan sekretarisnya yang cantik, memang sekretarisnya cantik kan. Tetapi misalnya maaf ya, dari suku pedalaman apa? Lain ya Rauf ya. Dari suku pedalaman apa, yang beragama apa, beliau poligami. Dahsyat itu efeknya. Untuk dakwah, dahsyat. Maaf ya, misalnya dari pedalaman Papua misalnya. Dari pedalaman Kubu, Kaharingan, itu lain. Ya boleh poligami sih, ya kan halal toh, supaya menghindari zina. Tapi dari perspektif psikologi agama, dari teori orientasi beragama, beliau memaksimalkan, mengoptimalkan, memanfaatkan bahasa akademik kehalalan itu untuk itu ya. Nah yang Rauf sebutkan yang kasus orang tua itu saya nggak tahu detailnya macam mana. Ini kalau bisa dibilang Pak benar-benar lebih parah dari yang Ustadz yang Bapak sebutkan Pak. Benar-benar parah Pak. Kayak dia tuh kayak ayo lebih baik poligami gitu Pak. Jadi benar-benar mental poligami gitu Pak. Jadi kayak lebih menyarankan orang untuk poligami gitu loh Pak. Bukan Sabto Hudoyo itu siapa? Yang punya warung makan besar itu bukan? Nggak tahu juga Pak. Yang lain kayaknya tahu juga. Bi, tahu nggak? Ayam Surabaya itu bukan? Aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Nggak tahu, Bo. Nggak tahu saya. Ya pokoknya kayak apa ya Pak? Benar-benar kayak. Jadi, yes. Apa namanya sekarang itu efeknya Pak? Dimanapun semua orang bilang selalu ke poligaminya, bukan orangnya Pak. Jadi mereka kayak jadi poligami fobik. Ya sebenarnya ya bukan gimana ya Pak. Poligami kan dalam syariat Islam juga sebenarnya jatuhnya boleh kan Pak? Boleh, bukan iya, nah. Tapi ayat 3 dari surat An-Nisa itu kan dalam konteks kan gitu toh. Fa in hibtum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Itu dalam konteks anak-anak yatim yang punya harta. Oke. Wa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ala ta'ulu. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum anasya'im minhu nafsa faquluhu hani'am mariya. Kan gitu itu lengkapnya itu. Jadi memang idealnya di ayat itu memang monogami bukan poligami. Tetapi jika Rauf mengasuh anak-anak yatim perempuan yang berharta banyak, kan sebelumnya wala setelahnya itu ya. Wala atul yatama amwalahum wala tatabadalul khabitha bit-thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum amwalikum huban kabiro. Wala taqulu wa atul yatama amwalahum wala tabadalul khabitha bit-thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiro. Itu dalam persoalan memanage harta-harta anak yatim kok itu. Nah, itu dia. Jadi bukan nikahilah. Ayat itu bukan diawali dari fankihu. Itu tengah-tengah itu. Dan dikunci lagi. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu walau harastum, itu aja di ayat di selanjutnya itu di surat An-Nisa masih.
Walan tastati'u an tadilu walau harasum fala masyaallah. Tamilu mailah kal mu'allaqah. Itu berat loh, ayat poligami itu enggak tengah-tengahnya itu. Konsep adil itu dan kata Allah, kalian nggak bisa bersikap adil. Artinya Allah juga sudah membatasi loh, idealnya ya monogami, nggak poligami. Itu dalam konteks sahabat dulu yang secara kultur bisa menikahi puluhan perempuan itu, teman-teman perempuan, mas. Maka dibatasi 4, nggak mungkin langsung 1. Siapa yang punya uang ketika itu kan kehidupan jahiliyah bisa menikahi puluhan perempuan, belasan perempuan. Maka untuk menuju monogami itu Allah, pemahaman kita ya dari struktur ayat itu diempatkan dulu. Wa in hibtum ala ta'dilu wahidah. 1. Memang ya laki-laki otaknya otak pengen nambah. Itu otak laki-laki. Kalau nggak punya pemahaman yang betul ya terhadap satu ayat itu ya, itu satu ayat loh itu tentang poligami, nggak ada lagi di ayat lain dan dibatasi oleh 2 ayat yang saya tahu yang saya hafal. Konsep keadilan yang nggak mungkin diwujudkan oleh seorang perempuan, seorang laki-laki terhadap itu ya. Yang kasus itu saya nggak tahu ya, Mas, takut salah komentar. Tapi poligami itu ya apa ya, nggak ada anjurannya kayaknya itu poligami itu. Cuma ayat itu aja, 1 ayat. Ya intinya cuman boleh, dan boleh pun dengan syarat yang sangat ketat. Iya, sangat adil. Yang kedua praktek Rasulullah itu, Rauf. Dan Allah pun juga udah menjamin kita nggak akan bisa adil gitu. Dan contohnya praktek Rasulullah toh. Bukan prakteknya Ustadz Rauf. Kalau Ustadz Rauf milihnya yang muda-muda. Rasulullah tidak loh. Maaf ya. Dalam sejarah disebutkan dalam bahasa kita sekarang mungkin sudah nggak menarik gitu. Iya, beliau karena dakwah kan. Bukan mengangkat harkat derajatnya, membangun relasi dengan kabilah tertentu. Itu dia. Oke, makasih Rauf. Kemudian ada siapa ini yang raise hand? Rizky, silakan Ki. Baik Pak Suno, terima kasih dan mohon maaf masih belum bisa on cam. Ya. Mungkin masih sama topik yang Pak Uf bawa ya Pak. Kan memang menurut saya topik poligami ini cukup ya kontroversial gitu menurut saya. Dan saya sendiri pun kayak memandang poligami itu sebagai suatu tindakan yang memang apa ya, kan Rasul itu menurut saya itu adalah apa ya, ibaratnya itu ciptaan Tuhan yang emang manusia biasa seperti mungkin umatnya itu sangat tidak mungkin menurut saya untuk ibaratnya itu sama begitu dengan beliau gitu kan. Sedangkan sekarang itu menurut saya poligami itu kayak emang lumayan banyak gitu Pak digembur-gemburkan bahwa katanya itu poligami yang inilah itulah gitu. Nah menurut Bapak sendiri gitu Pak terkait dengan poligami itu sendiri untuk kan emang seperti yang dijelaskan Bapak seharusnya itu emang kemonogami kan daripada poligami. Poligami itu kayak nggak ada anjurannya gitu. Sedangkan sekarang itu kok masih banyak gitu. Bahkan ibaratnya itu orang dengan apa ya, label mereka itu ibaratnya mengerti agama gitu. Oleh orang lain itu dianggap mengerti agama dan mereka bilang bahwa poligami itu boleh gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu. Padahal itu adalah apa ya, ibaratnya dicontohkan oleh Rasul dan Rasul tuh nggak bisa, ibaratnya itu perilaku kita sebagai umatnya itu nggak mungkin deh kayaknya kayak bisa seadil Rasul gitu kan. Sedangkan juga berkaitan dengan keadilan juga kan, ibaratnya kan kalau dalam hubungan pernikahan itu apa ya Pak, selain materi gitu kan, pasti kan ada bagian psikologis manusia contohnya adalah perasaan gitu kan. Kan itu nggak nampak, itu adalah hal yang nggak nampak. Mungkin itu juga yang dijelaskan apa ya dalam Al-Quran mungkin ya Pak, bahwa emang manusia itu mungkin emang nggak bisa adil gitu loh. Masalah hal perasaan itu kan nggak bisa dilihat gitu ya, nggak bisa dilihat, dan bagaimana kita bisa melihat keadilan dari suatu perasaan itu. Nah yaitu tadi sih Pak yang ingin saya menurut Bapak sendiri apa ya, mungkin nggak sih Pak manusia di zaman sekarang gitu, maksudnya umat dari Rasul gitu bisa gitu secara adil, maksudnya bisa gitu menerapkan poligami gitu, semisal kita lihat ya gitu. Ada itu ya Rauf dan teman-teman,
Rizky. Ada mungkin juga pernah itu kan maaf ya untuk menyebut satu kelompok, biasanya kelompok Salafi itu ya, Rauf ya. Jadi kalau ada tabel itu saya pernah baca komparasi antara NU, Muhammadiyah, dan Salafi. Ya termasuk konsep perkawinan ini. Di Muhammadiyah monogami, NU di strip itu di kolom itu nggak ada, NU itu ke monogami karena secara konsep mungkin monogami ya, tetapi secara praktis banyak teman-teman Kiai NU yang poligami. Nah untuk Salafi itu memang konsep pernikahannya poligami Mas, di kolom itu menganjurkan poligami. Nah yang disebutkan tadi itu bisa jadi dari kelompok ini atau dari kelompok lain yang memang ya punya potensi itu ya. Potensi, ya maaf untuk menyebut ya, ada laki-laki yang potensi seksnya tinggi sekali ya Mas Robi ya, Mas Arbi dan yang lain-lain memang ada ya. Dan untuk menghindari perzinahan ada yang walaupun itu dipertanyakan sedahsyat apa sih potensi seks itu sehingga harus berpoligami ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang itu Mas Rizky seperti saya katakan ke Rauf. Ayat poligami itu hanya ayat itu di An-Nisa ayat 3 dan itu tengah-tengahnya itu. Enggak ada bertebaran di ayat-ayat lain, enggak ada. Tentang di surat An-Nisa tentang perempuan bagaimana supaya kan gitu tuh. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak adil di antara anak-anak yatim itu, anak-anak yatim perempuan itu, fangkihu, nikahilah dari mereka 2, 3, 4. Anak-anak yatim loh. Bukan langsung, hei orang-orang yang beriman, nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3, atau 4. Bukan itu, harus belajar bahasa Arab itu yang ini itu, yang mau poligami. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi jika takut tidak adil di antara perempuan-perempuan anak yatim, itu satulah. Itu loh, bukan di antara perempuan-perempuan merdeka ini, bukan yatama. Di ayat lain itu ya, walan tastati'u an ta'dilu walau harostum, walaupun kamu berusaha. Fala tamilu itu saya lupa itu. Wala tamilu kulal mail kal mu'allaqah, seperti mu'allaqah itu. Itu pokoknya lemah itu kok argumen poligami sebagai konsep perkawinan dalam Islam yang normal itu lemah sekali kok. Lemah sekali kok. Itu ya Rizky. Memang ya kalau dalam psikologi kan gampang. Itu adalah orang-orang yang berorientasi agama ekstrinsik kan, memanfaatkan agama untuk kebutuhan duniawinya, untuk menuruti hasrat seksualnya. Dunia, bendawi ya. Oke. Itu ya kawan-kawan. Insya Allah kita diskusi lagi lain waktu. Hari ini saya mohon maaf ingin cepat selesai dulu karena jam 13 nanti ngajar lagi di kelas yang berbeda. Biasanya kita sampai jam 13 lewat ya. Pertanyaan tentang poligami menarik ya, Rauf. Rizky, Arbi kalau ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya ya Bi ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.